kasih Pastor Aswan. Shalom. Oke, semangat ya hari ini ya. Oke, clicker-nya. Makasih. Oke. Hari ini kita bentar. Oke, saya langsung ke pertanyaan ya. Bapak Saudara yang di sini ya. Ada yang pernah jadi member suatu department store atau restoran atau gym? Ada nggak yang pernah jadi member? Member gym, oke. Terus apa bedanya member dengan yang bukan member? Kalau member kan enak ya, bisa masuk, dapat diskon, terus apa lagi? Bonusnya mungkin banyak ya, poin-poinnya ya. Ya. Kemudian, nah, apa rasanya lihat orang jadi member eksklusif suatu hotel? Nah, enak nih. Bisa dapat diskon berenang gratis ya. Dapat stay berapa hari gitu ya. Kemudian, nah, apa istimewanya jadi anggota keluarga kerajaan Inggris? Woi. Wah, ini. Enak ya. 7 turunan udah aman deh bukan hidupnya. Mungkin 8, 9 gitu ya. Nah, hari ini Bapak Saudara, kita akan menjadi member suatu komunitas yang terbaik untuk membentuk hidup kita. Apa nama komunitas itu? Church, gereja. Ya. Sebelumnya mari kita berdoa ya. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Engkau mau membentuk hidup kami melalui Engkau sendiri yang datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan kami. Engkau mau membentuk hidup kami melalui Roh Kudus yang Engkau berikan bagi kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami membuka hati kami dan pikiran kami. Kami mau membiarkan hidup kami dibentuk oleh gereja-Mu ini. Kami berdoa bahwa setiap kita di sini menjadi kawan sewarga dengan orang-orang kudus dan menjadi anggota keluarga Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Bapak Saudara, ini ada tokoh kekristenan yang sangat berpengaruh di kekristenan kita ini setelah Paulus. Ini namanya Augustine of Hippo. Atau bahasa Indonesia kita bilang Augustinus ya. Beliau hidup tahun 354 sampai 430 Masehi. Nah, Augustinus ini dia lahir di Hippo. Hippo ini bukan Hippopotamus ya. Hippo di Aljazair, Afrika Utara. Dia bapaknya pagan, ibunya Kristen. Nah, dia ikuti iman ibunya dari lahir. Namun saat remaja, karena didikan pagan, dia kemudian jatuh ke dalam keduniawian. Dia hidup sesuai dengan duniawi, hidup dalam percabulan, kenajisan, dan beliau terjebak dalam krisis rohani. Nah, Agustinus ini bertobat dengan cara unik ya. Suatu kali dia lagi duduk di bawah pohon ara, dia berdoa, dia berseru ke Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi? Sampai kapan seperti ini? Masakan nggak ada yang datang untuk melepaskan kenajisanku? Dia berseru seperti itu. Kemudian pas saat dia berseru, ada suara dari tetangga sebelah, dari rumah sebelah. Ada anak kecil nyanyi, ambillah dan bacalah. Kira-kira gitu ya lagunya. Kemudian dia bangun, terus dia sadar ini perintah dari Tuhan nih. Kemudian dia ambil, dia baca, dia ambil Alkitab, dia baca di Roma 13:14 yang intinya Tuhan bicara ke dia supaya dia mengenakan Yesus Kristus dan meninggalkan semua hal-hal keduniawian dan kemudian disitulah titik balik dari Agustinus ini. Dia bertobat. Kemudian setelah bertobat dia bertemu dengan uskup Ambrose di Italia. Dia ke Italia dan tampaknya Agustinus ini orang yang rajin belajar ya. Dia tekun belajar. Dia sempat menekuni filsafat. Kemudian setelah dia diangkat jadi uskup, disitulah dia banyak menulis
menulis tulisan teologi. Nah, jasa Agustinus dalam kekristenan ini, yang pertama dia membela ajaran gereja terhadap kaum bidat dan skisma, pemecah belah. Dulu banyak ajaran-ajaran lain, tapi dia tetap membela ajaran gereja. Kemudian dia membentuk teologi abad pertengahan di Eropa. Jadi tulisan-tulisannya itu sangat berpengaruh pada perkembangan gereja sampai saat ini. Sampai berpengaruh kepada Calvin dan Luther. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, dia sangat berperan dalam pertumbuhan gereja Kristen. Nah, tanpa Agustinus, gereja Kristen tidak bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang benar. Ya. Bapak Saudara, gereja adalah idenya Tuhan. Gereja adalah idenya Tuhan. Bukan ide dari sekelompok orang. Memang yang merintis gereja dan mengembangkannya, itu kita ya, manusia, kan kita semua di sini ya. Seperti Agustinus tadi, dia membela ajaran-ajaran gereja supaya tidak menyimpang dan tetap di jalan yang benar. Namun sesungguhnya, ide gereja itu dari Tuhan. Tuhanlah yang mengembangkannya. Oke, kita sekarang ke firman Tuhan. Di screen ada ya. Nah, kita baca, boleh kita baca bersama-sama ya di screen ini. Dari Efesus 2 ayat 18 sampai 22. Kita baca dari screen aja ya. Oke, 1, 2, 3. Sekarang kita sekalian, orang Yahudi atau bukan, boleh datang kepada Allah Bapa dengan pertolongan Roh Kudus, karena apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini Bapak Saudara. Sekarang kita boleh datang kepada Bapa. Oke, saya ambil dari Efesus 2 ayat 18 yang versi firman Allah yang hidup ya. Dulu orang Yahudi dan bukan Yahudi mereka nggak cocok, mereka bermusuhan, mereka berantem, perang. Namun setelah Yesus lahir, Yesus datang, Yesus mendamaikan mereka. Ya, sebutannya orang yang bersunat dan tidak bersunat, tapi Yesus datang, Yesus mendamaikan kedua belah pihak ini oleh pertolongan Roh Kudus. Ini kita baca di 2 ayat 18. Nah, kemudian sekarang kita boleh datang kapan saja kepada Bapa. Dan hal yang kedua yang kita pelajari dari sini bahwa kita bukan lagi orang asing dan pendatang. Saya ambil dari versi easy to read supaya lebih mudah ya. So now non-Jewish people are not visitors or strangers, but you are citizens together with God's holy people. You belong to God's family. Jadi gereja itu adalah keluarga ya. Setelah manusia diberi akses untuk datang pada Allah Bapa melalui Roh Kudus, maka kita semua adalah warga kerajaan surga. Bukan pendatang, bukan orang asing, namun kita anggota keluarga Allah. Belong to God's family. Nah, jadi boleh dong kita kan keluarga, kita katakan samping kanan kiri, kamu saudaraku. Nah, kita semua keluarga ya di sini ya. You are my family, my brother, my sister. Oke. Kita semua anggota keluarga Allah. Nah, bayangkan nih. Kalau misalnya ada di sini ada artis yang datang ke sini gimana nih? Wah, ada artis datang, artis terkenal. Wah, jadi disambut ya. Atau mungkin ada pejabat terkenal atau pengusaha terkenal datang, wah asarnya langsung siap-siap dari jauh gitu. Selamat pagi Pak, selamat datang gitu ya. Kemudian bayangkan misalnya ada anak
heavy metal di sini ya, heavy metal. Ada yang suka metal? Gondrong, tatoan, datang ke sini. Kira-kira gimana tuh? Kita cuma liatin gini? Atau mungkin ada LGBT datang ya misalnya. Apa gimana? Kita terima atau kita tolak karena risih? Atau gereja ini cuma buat orang-orang yang tidak berdosa, yang berdosa enggak gitu. Gimana kira-kira? Jadi ini ada cerita. Oke, Church for All People ya. Ini Mahatma Gandhi. Kita udah tahu beliau orang yang sangat terpandang dan terkenal. Tahu nggak Bapak Saudara? Dia tertarik pada iman Kristen. Dia mempelajari Alkitab dan ajaran-ajaran Yesus. Satu kali dia mau ke gereja. Ini kayak gini. Waktu dia masuk dalam gereja, ya dia datang di depan pintu gereja, ada orang gereja yang nyamperin, menghalangi dia gitu ya. Terus tanya, kamu mau kemana? Terus jawab Gandhi, saya mau menghadiri kebaktian di sini. Saudara tahu apa respon orang gereja itu? Tidak ada tempat bagi orang kafir di sini. Pergi kamu. Itu. Terus jawab Gandhi, oke. Nah, sejak saat itu Gandhi memutuskan untuk mengadopsi kebaikan yang dia temukan dalam Kristen, tapi tidak akan pernah lagi mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristen. Ya, kisah yang ironis ya. Nah, orang Kristen menolak orang yang ya penampilannya berantakan gitu, nggak kayak kita biasanya di sini kan rapi-rapi gitu. Nah, kita jangan belajar seperti orang gereja itu ya. Nah, waktu saya masih mahasiswa, saya juga punya teman yang rada-rada gitu ya, melambai-lambai gini. Dia cowok, suka sama cowok. Ya, kita berteman dan ya saya ajakin dia ke gereja. Dan apa yang terjadi di gereja? Dia didoakan di gereja itu, di gereja saya, di gereja kita. Nah, jadi Bapak Saudara, gereja terbuka buat semua orang ya, terbuka buat semua orang, semua macam orang. Church is for all people. Kemudian yang ketiga, gereja itu khusus untuk Tuhan. Dari Efesus 2 ayat 21, versi bahasa Indonesia masa kini, saya baca ya. Ialah yang menyusun seluruh bangunan itu menjadi rumah Allah yang khusus untuk Tuhan. Memang gereja itu untuk semua orang, tapi kita yang sudah mengenal Tuhan, sudah dilahirkan kembali, sudah diajarkan firman Tuhan, dibangun menjadi bait Allah yang kudus, ya, menjadi rumah Allah yang khusus untuk Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Yesus adalah bagian dari gereja. Jadi jagalah kekudusan. Kita ini dikhususkan atau set apart. Yang seperti tema kita tahun ini, kita dikhususkan. Jadi church is holy, set apart for Him. Ya, Tuhan kan kudus, maka rumah Tuhan itu kudus. Jadi gereja itu kudus, maka kita terus jaga kekudusan. Amin. Nah, orang-orang yang merendahkan gereja melukai hati Yesus. Gereja adalah wujud hadiratnya di dunia ini dan dipanggil untuk melayani orang lain. Kemudian yang keempat, Tuhan membangun manusia di dalam gereja. Dari Efesus 2:22, saya bacakan versi bahasa Indonesia masa kini. Karena hidup bersatu dengan Kristus, kalian juga sedang dibangun bersama-sama orang lain menjadi sebuah rumah untuk Allah. Di situ Allah tinggal dengan rohnya. Ya. Tidak ada manusia yang bisa bertumbuh tanpa orang lain. Benar ya?
Kita nggak bisa bertumbuh sendirian tanpa orang lain, nggak bisa. Nah, dan kita juga saat ini bukan kebetulan ya, kita berada di sini. Tuhan mau membangun hidup kita semua yang di sini melalui gerejanya. Tuhan mau merubah hidup kita, mau membuat hidup kita lebih baik lagi melalui gerejanya. Amin. Nah, satu kali waktu saya pelayanan multimedia, waktu itu kan multimedia syuting video, udah syuting capek-capek, terus edit bagus-bagus, udah tahu-taunya hasilnya nggak dipakai, nggak ditayangkan di gereja. Wah, gimana keselnya itu. Kalau orang ngedit, ya, kalau yang ngedit kerasa banget, udah capek-capek ngedit berjam-jam, nggak dipakai hasilnya. Ya saya sempat kesel waktu itu, sempat kesel sama orang-orang pelayanan di situ. Tapi ya sudahlah, ya, Tuhan mengajarkan saya untuk sabar, ya sabar. Nah, jadi Tuhan mau membangun hidup semua lewat hal-hal yang terjadi di gereja, lewat konflik juga yang terjadi di gereja. Tuhan mau mengajarkan, mau membangun hidup kita. Jadi kalau ada konflik di gereja, di pelayanan, kalau ditegur, jangan kabur ya, jangan kabur, jangan lari-lari, jangan baper ya. Di gereja akan ada yang namanya didikan, ya. Karena Tuhan mau membangun kita bersama-sama dengan orang lain, bersama-sama dengan orang lain. Oke, Bapak Saudara, gereja merupakan tempat berkumpulnya orang percaya Tuhan Yesus. Namun perkumpulan atau komunitas ini ada leadernya, ada pemimpinnya. Namun di atas pemimpin itu ada Yesus yang sebagai kepalanya. Yesuslah yang terutama. Dan seperti kita belajar di atas bahwa gereja itu terbuka dan untuk semua orang, dan gereja itu kudus. Nah, sepertinya hal ini bertentangan ya, kudus tapi terbuka buat semua orang. Sepertinya bertentangan ya. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Kudus dan terbuka untuk semua orang. Nah, ini ada contoh yang di mana dua hal yang berbeda bertentangan tapi benar. Contohnya Yesus adalah Tuhan, benar? Dan Yesus adalah manusia. Nah, Tuhan manusia kan berbeda kan? Tuhan sama manusia berbeda. Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% manusia. Namun dua-duanya benar. Ya, kemudian contoh juga misalnya saya di hadapan anak-anak saya kalau disiplin anak keras ya, kalau disiplin anak saya keras. Tapi anak saya bilang, papi sayang sama mereka. Nah, apakah saya orang yang keras, disiplin, atau orang yang penyayang? Nah, dua-duanya benar. Ya, jadi church for all people and church is holy set apart for him. Dua-duanya benar. Ya, ini kita pegang. Jadi paham ya sampai sini ya. Nah, bagaimana Tuhan membentuk hidup saya melalui gereja? Nah, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa dalam perjalanan saya bersama Tuhan, sejak saya bertobat lahir baru, disitulah mulainya Tuhan membentuk saya di dalam gereja. Mulai perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan, sampai Tuhan menempatkan saya di komunitas gereja ini. Sebenarnya saya tidak asing lagi dengan gereja ya. Dari kecil saya udah sering ke gereja, sekolah minggu. Kalau saya nggak sekolah minggu, dihukum sama papi. Udah siap-siap nggak sekolah minggu langsung siap gini. Ya, orang zaman dulu gitu kali ya. Nah, saya merasakan hasilnya dan kemudian saya baru mengerti bahwa berarti bergereja itu pada saat remaja ya. Memang gereja itu ada bangunan, ada gedung, namun saya baru mengerti bahwa gereja itu adalah orangnya. Ada lagu sekolah minggu yang mengatakan, aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja, gereja adalah,
Sorry, salah. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan juga menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya, itu lagu ini menggambarkan. Iya, lagu ini menggambarkan apa itu gereja. Gereja bukan gedung, tapi gereja itu adalah orangnya. Nah, memang ya saya bersyukur dari sekolah minggu sudah diperkenalkan lagu itu ya. Dan memang saat saya bergereja, disitulah Tuhan membentuk hidup saya. Dulu saya orangnya pendiam, tidak ada inisiatif untuk bicara. Kalau ketemu orang takut gitu ya. Terus dulu saya orangnya pemalu, bukan pemuda masa lalu ya. Nah, namun Tuhan membentuk saya di dalam gereja. Tuhan bertemukan saya dengan berbagai macam orang. Ya itu dulu saya orangnya susah berkomunikasi dan sampai Tuhan membentuk saya untuk bisa mudah berkomunikasi dengan orang lain. Dulu juga saya nggak bisa ngomong di depan banyak orang, nggak bisa, takut itu di depan banyak orang. Namun Tuhan membentuk saya di gereja, dimulai dari kelompok kecil, di cell group, kemudian ngajar di sekolah minggu, remaja, dan sampai di sini. Dan ya saya sangat bersyukur, Tuhan juga membentuk saya melalui para pemimpin saya di gereja. Tuhan membentuk saya melalui para pemimpin saya di gereja dan saya sangat-sangat bersyukur akan hal ini. Dan saya juga pernah merasa malas ke gereja karena ya merasa nggak ada teman. Itu kan gereja biasanya kan dari teman ya, merasa nggak ada teman. Tapi ya Tuhan mengingatkan bahwa gereja itu berisi orang-orang yang tidak sempurna. Jadi kayak kita yang berinisiatif untuk berteman dan saya mengucap syukur banyak teman-teman di sini ya. Jadi ya ini semua teman gereja, keluarga IN Kelapa Gading, amin. Nah, Bapak Saudara, yang membuat hidup saya terbentuk dari gereja ini adalah nilai-nilai dari gereja kita ini. Nilai gereja kita ini Alkitabiah ya. Nilai-nilai gereja Evangelism. Yang pertama, ketuhanan. 2, penginjilan. 3, pemuritan. 4, kepemimpinan. Dan 5, keluarga. Ya begitulah Tuhan membentuk saya di dalam gereja melalui nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, Bapak Saudara, bagaimana Tuhan membentuk hidup saudara melalui gereja? Mari kita menyadari bahwa hidup kita ini ada karena Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan melalui segala macam hal yang Tuhan izinkan terjadi, dan lebih dalam lagi Tuhan membentuk hidup kita melalui gereja. Betapa pentingnya kita bergereja, rugi sekali kalau kita tidak bertumbuh di dalam gereja. Amin. Dan Bapak Saudara, saya akan tutup dengan ini. Ini firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 19 yang sudah kita baca tadi, dan saya bacakan dari yang version The Message. That's enough, isn't it? You are no longer wandering exiles. This kingdom of faith is now your home country. You are no longer strangers or outsiders. You belong here, with as much right to the name Christian as anyone. Yang Indonesianya, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Boleh kita katakan bersama-sama, you belong here. Jadi kita ganti dengan I ya. Kita ganti dengan I. Oke, kita katakan I belong here sama-sama. Oke, 1, 2, 3.
I belong here. Dan mari kita katakan bersama-sama, saya adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota warga Allah. Oke? 1, 2, 3. Saya adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Nah, gereja itu adalah tentang Yesus, tentang saya, dan juga tentang kita semua di sini. Do you know the best community in the world? Community that not give you something, community that have same interest. It is church. Kalau kita kerja di kantor atau tempat kerja di toko atau di tempat kerja kita, itu kita sifatnya transaksional ya. I do this, I get this. Nah, tapi di gereja kita tidak transaksional. Karena kita keluarga di sini. Kita keluarga anggota kerajaan Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarkanlah hidup kita dibentuk oleh gereja. Dengan kita jadi member. Nah, kita jadi member gereja lokal. Gereja lokal kita ini Evangelisation Kelapa Gading ya. Kita datang ke gereja dengan teratur. Nah ini, dengan teratur. Sekali lagi dengan teratur. Memuji dan menyembah Tuhan, mengikuti khotbah dan melakukannya. Terus kita menerima semua kalangan orang di gereja ya. Jadi kita bukan pendatang, bukan orang asing lagi ya. Kita menerima semua kalangan orang di gereja. Kemudian kita sadari bahwa gereja itu kudus. Maka jagalah kekudusan kita. Kemudian kita ikut melayani orang lain di gereja. Ya Tuhan membentuk kita lewat gereja. Dan kita ikut melayani orang lain di gereja. Ikut pelayanan di gereja. Dan kemudian kita ikut serta dalam misi gereja. Amin. Sampai sini dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pastor Aswan. Ya. Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Gereja adalah milik Tuhan. Gereja adalah Tuhan Yesus sendiri yang membangunnya. Amin. Gereja bukan untuk transaksional tadi. Tapi gereja adalah home bagi kita semua. Amin. Gereja adalah keluarga. Kita semua adalah keluarga di dalam Kristus. Amin saudara. Dan tentunya tidak ada gereja yang sempurna. Saudara setuju? Every Nation bukan paling sempurna, bukan paling baik. Gereja kita di sini bukan paling baik. Tidak ada gereja yang paling baik, ya. Gereja yang paling baik adalah di mana gereja yang ada Kristus di dalamnya, ya, dan yang terus mengalami penyempurnaan. Gereja Every Nation Kelapa Gading juga bisa melakukan kesalahan. Ya. Saya pun bisa melakukan kesalahan, dan kita semua berpotensi bisa melakukan kesalahan satu dengan yang lain. Tetapi kita ini family, kita keluarga. Amin. Sebagaimana family, orang tua dengan anak bisa terjadi kesalahan perselisihan, tapi itu tidak membubarkan family itu. Amin. Karena kita satu family, satu keluarga di dalam Kristus. Saudara bukan pendatang. Katakan ke sebelah kiri kanan, kamu bukan pendatang. Kamu bukan orang asing. Saudara bukan pengunjung di sini. Amin. Tapi kita apa? Keluarga. Saudara diterima di tempat ini. Amin saudara. Jadi kalau kita ada masalah satu dengan yang lain, ada konflik, stay, ya, tetap. Itulah artinya Tuhan sedang membentuk kita. Ya.
gesekan sedikit sama si ini, terus pergi ke gereja lain. Terus ada gesekan lagi di gereja lain, pergi lagi cari gereja lagi yang lebih sempurna. Gesekan lagi, pergi lagi ke gereja yang lebih sempurna lagi. Dan saudara cari yang paling sempurna, gak akan pernah ketemu. Amin. Karena Tuhan mau bentuk kita di gereja. Ya. Gereja itu menjadi tidak sempurna. Kenapa saudara tahu nggak? Karena ada kita. Ya. Gerejanya menjadi tidak sempurna. Karena kita belum sempurna. Yang sempurna itu hanya satu, siapa? Yesus Kristus. Amin. Untuk itulah kita dibentuk di gereja supaya kita terus disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir di gereja Every Nation, dan saya mendorong kita setelah pulang, mari kita fellowship bersama-sama. Saudara boleh tanya apa aja tentang gereja ini. Ini gereja apa sih? Every Nation tadi Pak Ivan sudah sampaikan. Nilai-nilai gereja kita, ketuhanan Yesus Kristus. Apa yang kedua? Penginjilan. Apa yang ketiga? Pemuritan. Apa yang keempat? Pengembangan kepemimpinan. Apa yang kelima? Family, keluarga. Ini nilai gereja kita. Amin. Minggu depan keluarga kita dari Filipina akan datang. Saudara, kita punya keluarga banyak sekali di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia kita punya keluarga. Nah, di sini ada Pak Erwin sama Bu Agustin baru pulang dari Toronto ya. Bertemu keluarga kita juga di sana. Ya, like a family kan. Kita nggak asing di sana. Mau pergi kemana nggak merasa asing karena berasa seperti di rumah. Amin. Betapa bahagianya kita punya keluarga di mana-mana. Amin. We are family, katakan bersama-sama. We are family. We are family. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan untuk mengingat apa yang Kristus telah lakukan dalam kehidupan kita. By the way, ini kita sudah memasuki bulan September. Biasanya kalau ber itu apa saudara? Natal saudara. Kalau udah ber tuh bulan, iya hujan ya, mau musim hujan. Lalu apalagi Natal ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Saudara exciting, kita akan merayakan Natal sebentar lagi. Kalau di Manado tuh sudah Natal saudara. Efektif per hari ini sudah Natal. Ya di Manado ya. Di Filipina juga begitu kan. Efektif hari ini sudah Natal. Sudah masuk ber tuh sudah Natal. Mari kita menghormati Tuhan, kita mengingat karya Kristus di kayu salib. Saya mengundang saudara bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan sama-sama sambil Asher boleh membagikan anggur perjamuan. Betapa indahnya kasih-Mu. Oh, betapa besarnya kasih Kristus itu di kayu salib. Dari atas kayu salib itu Engkau memandang kami dengan cinta kasih yang tidak ada batasnya, hanya karena kasih karunia saja. Sesungguhnya kami ini sesat Tuhan, sesungguhnya kami ini bejat, jahat dan berdosa. Tapi pagi ini kami mau mengingat karya Kristus di kayu salib. Dari atas salib itu Engkau memandang kami dengan belas kasihan, dengan cinta kasih-Mu. Sungguh Engkau tidak melihat lagi pelanggaran kami, tapi Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Pagi ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, bahwa kami diterima di keluarga Allah. Kami diterima di kerajaan-Mu Tuhan, sebagai anak-anak raja dan anak-anak Bapa. Dan kami boleh memanggil Engkau Bapa dan Engkau memanggil kami anak. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, jika Engkau belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup, saya mau berdoa bagi saudara. Semua tundukkan kepala dengan mata tertutup. Juga engkau yang ikut melalui Zoom pada pagi hari ini, jika engkau mau menjadi anggota kerajaan Tuhan, menjadi warga kerajaan Allah, saudara boleh ikuti doa saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, saya membuka hati saya
pada saat ini. Saya mengaku saya telah menyimpang jauh dari Engkau, Tuhan. Pagi ini saya mengambil keputusan setelah saya mendengar firman-Mu ini. Saya mau menjadi anggota kerajaan-Mu, anggota gereja-Mu, Tuhan. Saya mau menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam hidup saya. Dan saya mau hidup dalam hidup yang baru, dengan cara hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan. Ampuni dosa saya, dan saya mau meninggalkan masa lalu saya, dan saya mau hidup baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, bagi mereka siapapun yang berdoa mengambil komitmen ini di gereja-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus yang memateraikannya dan menguatkan kami, mengokohkan kami untuk menjadi murid Yesus yang setia. Bapak Ibu Saudara, bagi saudara yang telah confess dengan iman saudara, percaya dan menjadi murid Kristus, mari kita lakukan perjamuan ini bersama-sama. Mari kita angkat roti perjamuan ini sebagai tanda iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita, untuk mengingat karya Kristus di kayu salib. Sebagaimana firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur perjamuan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Bagi jemaatmu yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, oleh karena bilur-bilur-Mu, oleh karena karya Kristus di kayu salib, kami berdoa untuk kesembuhan terjadi pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa mujizat kesembuhan akan mengalir, akan datang dalam kehidupan kami. Juga yang di Zoom pada saat ini, yang ikut ibadah, bahkan yang menonton YouTube ini nanti, ada kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ada nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa dan ajaib, memberikan kesembuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil, Tuhan. Kau sanggup memberikan kesembuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi jemaat yang mengalami permasalahan dalam hubungan keluarga, suami istri, anak-anak dengan orang tua. Kami berdoa ada rekonsiliasi terjadi, ada pemulihan hubungan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih Kristus yang menyembuhkan setiap luka di dalam batin kami. Ada kuasa kesembuhan dari Engkau, Tuhan. Mereka berdoa untuk financial breakthrough. Kami berdoa ada terobosan terjadi, ada terobosan keuangan, terobosan berkat-Mu, Tuhan. Bahwa apa yang kami lakukan, Tuhan, membuat kami berhasil. Apa yang telah kami tabur, Tuhan, membuat itu menjadi tuaian yang berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih, Bapa, bahwa Tuhanlah Allah yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan gereja-Mu, kami serahkan jemaat ini di dalam kuasa pemeliharaan penyediaan yang dari Engkau, Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan kiranya firman Tuhan akan bertumbuh, akan menghasilkan buah perubahan dalam kehidupanmu sampai selama-lamanya. Engkau akan bersama dengan Bapa di surga. Mari jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat menerima berkat ini. Katakan bersama-sama, amin.